Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Pegundal Pet Indramayu. Oke sobat, jadi pada kesempatan kali ini saya akan unboxing yang ada di dalam Gex ini. Apa sih isinya? Pokoknya kalian tonton terus videonya dan jangan skip ya. Karena saya juga akan menjelaskan beberapa hal tentang hewan ini dan bagaimana sih cara perawatannya. Oke teman-teman, jadi sebelum saya buka Gex-nya, saya akan sedikit cerita. Jadi kebetulan saya juga baru bener sampai nih, habis main kan tadi di rumah sahabat saya. Ya intinya sih kita di sana itu ngobrol-ngobrol seputar hewan peliharaannya, kayak reptil jenis apa, berapa harganya, dan bagaimana sih cara perawatannya. Nah setelah kita ngobrol-ngobrol panjang lebar tentang peliharaannya itu, saya tertarik sama salah satu reptil yang dia pelihara. Alhasil tanpa basa-basi lagi langsung saja saya bawa pulang ke rumah. Reptil jenis apa sih yang barusan saya beli tadi? Biar nggak terlalu kelamaan, yuk langsung saja kita buka Gex-nya. Ya ini dia teman-teman, reptil yang baru saya beli tadi sama teman saya, Om Leo Rubayat. Keren kan? Sangar lagi. Reptil ini itu namanya Savannah Monitor, atau yang biasa disebut juga dengan nama Savmon. Savmon ini tempat asalnya itu dari negara Afrika, dan untuk penyebarannya sendiri itu sampai di wilayah Senegal. Tapi lebih tepatnya lagi sih ya teman-teman, untuk tempat asalnya ini itu di daerah padang savana. Mungkin itu juga yang menjadi alasan kenapa dinamakan Savannah Monitor, karena mengambil dari nama tempat asalnya tadi, yaitu padang savana. Nah kalau misalkan di Eropa, Savannah Monitor itu dinamakan Bush Monitor. Adapun nama ilmiahnya sendiri yaitu Exanthematicus. Nah buat teman-teman yang barangkali ingin pelihara Savmon, kalau menurut saya sih sangat rekomen ya. Karena yang pertama itu karakter si Savmon itu asik. Terus yang kedua kali, Savmon ini size-nya nggak terlalu gede. Untuk ukuran yang jantan saja itu kurang lebih sekitar 100 cm. Dan untuk ukuran yang betina itu lebih kecil dari yang jantan, kurang lebih sekitar 80 cm-an. Nah untuk makanannya sendiri, Savmon ini kan termasuk hewan insektivora atau pemakan serangga. Jadi dia itu lebih dominan atau lebih kebanyakan memakan serangga. Adapun serangga yang biasa kita temuin di pasaran itu kayak seperti jangkrik, ulet Hongkong, dan juga kecoa dubia. Tapi sesekali kita bisa ngasih selingan makanan itu kayak seperti tikus putih, kayak mencit contohnya. Terus telur, bisa kasih telur ayam atau mungkin telur puyuh. Itu pun hanya sebagai selingan ya teman-teman. Jadi kita bisa memberinya 1 minggu sekali. Dan juga berlaku buat Savmon yang minimal usianya itu sudah mencapai 4 bulan ke atas. Jadi kalau misalkan Savmon itu masih baby atau kurang dari 4 bulan, saya sih lebih menyarankan untuk mengasih makannya cukup dengan serangga saja, kayak jangkrik atau misalkan kecoa dubia. Kita bisa memberinya full serangga setiap hari. Tentunya dengan porsi dan pola makan yang harus kita atur juga. Karena Savmon ini termasuk salah satu reptil atau hewan yang mudah sekali untuk obesitas. Jadi kalau misalkan obesitas,
itu sangat tidak baik buat kesehatan si Safmon ini. Sebenarnya sih ya teman-teman, kalau masalah obesitas tadi itu bukan cuma Safmon, hewan apapun kalau misalkan obesitas itu sangat tidak bagus buat kesehatannya sendiri. Bahkan untuk yang lebih fatalnya lagi, kalau misalkan obesitas itu bisa sampai sudden death atau kematian mendadak. Jadi kita harus pandai-pandai dalam mengatur pola makan si hewan peliharaan kita itu. Nah, terus juga Safmon ini sama seperti reptil pada umumnya. Dia hewan berdarah dingin dan sangat ketergantungan terhadap suhu panas untuk mencerna makanannya. Adapun suhu yang ideal buat si Safmon itu kurang lebih sekitar 36 sampai 40 derajat. Itu area basking atau area dia buat berjemur. Dan untuk suhu di sekitar area baskingnya si Safmon itu kurang lebih sekitar 23 sampai 27 derajat. Nah, masalah pencahayaan atau suhu panas tadi kita bisa memakai dua cara. Yang pertama yaitu cahaya ilahi atau sinar matahari. Kita bisa menjemurnya setiap pagi sekitar jam 8 sampai jam 10. Terus juga kita jemurnya bisa 15 sampai 20 menit kurang lebih. Nah, jadi kalau misalkan kita ngejemur Safmon, usahakan ya teman-teman, kita harus sediakan tempat atau wadah yang berisikan air. Ini fungsinya sangat penting, apalagi kalau misalkan kita sampai lupa. Jadi untuk meminimalisir barangkali si Safmon kita ini terkena dehidrasi atau mungkin kepanasan karena kita tinggal kelamaan, misalnya contohnya gitu. Jadi kalau misalkan ada tempat atau wadah yang berisi air, nanti kalau misalkan si Safmon kita merasa kepanasan, dia bisa langsung berendam. Ya, kurang lebih seperti itulah fungsinya. Jadi kita harus selalu sediakan dan jangan sampai lupa. Dan untuk cara yang kedua, kita bisa memakai lampu spot atau lampu UVB dan UVA di kandangnya dengan pencahayaan yang harus kita atur kayak seperti siang dan malamnya tadi. Oke teman-teman, mungkin cukup itu saja yang bisa saya jelaskan tentang si Safmon ini. Insya Allah di next video saya akan membahas Safmon lebih detail lagi, karena kebetulan di daerah Indramayu juga ada papahnya Safmon. Jadi dia pasti lebih paham dan lebih mengerti tentang si Safmon ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan setting kandang buat si Savannah Monitor. Sebelum kita setting kandang, kita taruh dulu Safmonnya di box lagi, biar nggak ribet. Oke, yuk kita setting kandang buat si Safmon.